ومشيني تذكر عقروب ومرشح للغرام ليش بعدتك في ايدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusnia Daniati, NIM 21278. Saya berasal dari kelompok 13. Baiklah, saya akan membacakan pembacaan hasil makalah kami selanjutnya, yaitu nomor 3 dari ses pemikiran Muhammad Nahwid Al-Atas. Syekh Muhammad Nahwid Al-Atas lahir di Bogor, Jawa Barat pada 5 September 1931. Pada waktu itu Indonesia berada di bawah kolonial Belanda. Bila dilihat dari garis keturunannya, Al-Atas termasuk orang yang beruntung, sebab dari kedua belah pihak, baik pihak ayah maupun ibu, sama-sama merupakan orang-orang yang berdarah biru. Ibunya yang asli Bogor itu masih keturunan bangsawan di Johor. Dalam tradisi Islam, orang yang mendapat gelar Syekh tersebut merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Metafisika dan tasawuf falsafi. Pemikiran metafisika Al-Atas berangkat dari paham teologisme. Dalam hal ini, Al-Atas berupaya menghidupkan kembali tasawuf falsafi yang menurutnya merupakan sebuah keniscayaan dalam gagasan dewesternisasi, di mana dalam tradisi tasawuf Islam dikenal beberapa istilah, yaitu muqtadi, mutawasit, pertengahan, dan muntahi berterakhir. Di sini Al-Atas fokus pada istilah yang terakhir. Muntahi adalah calon sufi yang sudah memasuki dunia filsafat dan metafisik. Pada tingkat ini, calon sufi kan mengenal 3 ilmu, yaitu kebijaksanaan, ketuhanan, al-hikmah, al-ilahiyah, ilmu nakliyah atau syariat, al-ulum, al-syariah, dan ilmu rasional, al-ulum, al-aqliyah. Ini yang dikenal dengan tasawuf filosofi ketiga. Ilmu tersebut dapat menghapuskan pendapat barat tentang ilmu pengetahuan. Selain itu, menurut Al-Atas, dalam krisis kebudayaan barat dengan paham sekularisme berawal dari landasan filosofis yang tidak mau mengenal atau menerima paradigma pemikiran alternatif. Hal ini dapat dilihat pada landasan epistemologi barat yang hanya mengacu pada pendekatan rasional empiris filosofis. Justru paradigma pemikiran Islam yang bukan hanya rasional, empiris, dan filosofis, tapi juga meliputi yang intuitif, mate empiris, dan filosofis, merupakan paradigma alternatif yang cukup menjanjikan. Manusia mengandung 2 unsur utama, yaitu organ fisik dan jiwa atau nafs. Dimensi jiwa lebih tinggi dari sekedar dimensi fisik, karena jiwa merupakan bagian metafisika. Ia sebagai penggerak dari seluruh aktivitas fisik manusia. Yang keempat, pemikiran dari Hamka. Buya Hamka seorang ulama, politisi, dan sastrawan besar yang tersohor dan dihormati di kawasan Asia. Hamka adalah akronim namanya Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, lahir di Kampung Mole, Maninjau, Sumatera Barat 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta 24 Juli 1981. Dia diberikan sebutan Buya, yaitu panggilan buat orang Minangkabau yang berasal dari kata abi, abunya dalam bahasa Arab, yang berarti ayah kami, atau seorang yang dihormati. Ayahnya Syekh Abdul Karim bin Amrullah yang akrab disapa Inyi Rasul, seorang pelopor gerakan Islam Tajdid di Minangkabau, sekembalinya dari Mekah 1906. Hamka mendapat pendidikan rendah di sekolah dasar Maninjau sehingga darjah 2. Ketika usia Hamka mencapai 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Di situ Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Pemikiran teologi Hamka. Kalau kita mengkaji corak pemikiran teologi Buya Hamka, kita bisa melihat dalam beberapa tafsiran atas ayat terkesan sebagai pemikiran kalam rasional, namun di samping itu tidak pula mengatakannya. Beliau ini cenderung kepada Mu'tazilah yang memberi tekanan kuat pada kemerdekaan manusia dalam berkehendak atau berbuat. Sikap teologi ini melahirkan semangat kerja keras dan tidak mau menyerah keadaan dalam diri Buya Hamka, sehingga mematri kredo kehidupan dengan ungkapan sekali berbakti, sesudah itu mati. Yang kelima, Muhammad Imarah.
Muhammad Imarah lahir di perkampungan Sarwah, daerah Kalim, negari Kafar Syekh, Mesir pada 27 Rajab 1350 Hijriah. Bertepatan dengan 8 Desember 1921, keluarganya merupakan keluarga petani yang taat beragama. Karena mendengar bahwa sekolah di Kutab tepat ia akan menimba ilmu pelajaran sangat sulit dan takut dipukuli. Imarah lebih memilih bekerja sebagai petani membantu ayahnya, tetapi ayahnya yang menginginkan anaknya menuntut ilmu setinggi-tingginya tak kehabisan akal. Ia berikan bagian-bagian yang sulit kepada Imarah untuk dikerjakannya. Muhammad Imarah dan Islam Wasiyah. Pemikiran Islam Wasatiyah Imarah, sebagaimana disebut dalam bagian terdahulu tulisan ini, dapat didalami dari 3 hal. 2 yang pertama tergabung dalam satu isu pembahasan, sedangkan yang terakhir merupakan contoh isu dan penetapan metodologi Islam Wasatiyah dalam memandang sebuah persoalan, dalam memandang akal, teks kitab suci, dan metode pemahaman keagamaan. Imarah memilih berada di tengah antara pemuja teks yang konservatif dan memuja rasionalitas barat yang liberal sekular. Imarah menyatakan bahwa pemuja teks yang konservatif dan pemuja rasionalitas barat yang liberal sekular telah membuat wacana dan gerakan keislaman jatuh kepada 2 titik ekstrim yang justru merugikan agama Islam itu sendiri. Kelompok pertama yang disebut dengan kaum salaf tekwalis dengan ciri pemikiran menolak dan mengingkari akal dan rasionalitas, merugikan Islam karena pemikiran mereka membuat wacana dan gerakan Islam menjadi tidak relevan dan kontekstual dengan realitas sejarah itu sendiri. Sedangkan kelompok kedua yang disebut dengan gerakan kaum Western merugikan agama Islam karena pemikiran mereka sangat berlebihan dan tidak hati-hati, yaitu mereka menolak wahyu dan apapun yang berasal dari wahyu bila tidak sesuai dengan kemajuan seperti yang telah diraih Barat. Tentu saja gerakan yang mengatasnamakan Islam dengan ciri pemikiran seperti ini tidak bisa ditolerir karena merugikan dan membahayakan ekstensi Islam. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terkurang terlebihnya saya mohon maaf. Saya berharap teman-teman semua mendengarkan sampai selesai apa pembacaan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومشي نتذكر عقروب ويمرشح للغرام ليش بعد توقف في قرنا